Halo anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai grafik fungsi trigonometri. Sekarang kita akan bahas mengenai grafik fungsi tangan. Di sini disediakan ada beberapa contoh grafik fungsi tangan ya. Ada yang Y sama dengan tangan X, Y sama dengan negatif tangan X, Y sama dengan setengah tangan X, dan Y sama dengan dua tangan X ya. Nah, kita bahas satu persatu. Oke, secara grafik fungsi tangan ya, grafik dasar fungsi tangan itu Y sama dengan tangan X. Kalau kita bisa lihat dari gambar grafiknya atau gambar kurva ini, ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan ya. Yang pertama, grafik tangan ini gambarnya itu dari yang sangat nilai yang sangat kecil, dia terus naik, kemudian berbelok terus sampai naik sampai nilai yang sangat besar sekali ya. Jadi grafik fungsi tangan itu dari suatu nilai yang sangat kecil di bawah sini ya, sangat kecil terus naik, berbelok sampai dia naik terus ke nilai yang sangat besar sekali ya. Atau bisa dibilang dari negatif tak terhingga sampai ke tak terhingga. Nah, sehingga ya fungsi tangan itu kalau dilihat dari grafiknya ini tidak memiliki nilai maksimum dan tidak memiliki nilai minimum ya. Karena maksimumnya itu tak terhingga ya, suatu nilai yang sangat besar sekali. Nilai minimumnya ya negatif tak terhingga, nilai yang sangat kecil sekali gitu ya. Nah, sehingga amplitudo dari grafik fungsi tangan juga tidak ada. Oke. Nah, sekarang untuk kita lihat di sini ada garis lurus, ada garis lurus. Garis lurus ini adalah asimtot ya. Kita pernah bahas ini di semester 1. Asimtot itu adalah garis lurus yang mendekati kurva di tak terhingga. Jadi, garis lurus ini dan kurva ini tidak akan pernah berpotongan ya, tidak akan pernah menyentuh ya. Jadi kurva ini pun ya kalau dilihat ini mungkin agak mengecil di sini tapi tidak akan pernah menyentuh asimtotnya. Oke ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang yang bisa diperhatikan lagi adalah eh, perhitungan satu periode untuk grafik fungsi tangan itu bagaimana ya. Jadi satu periode itu kan adalah grafiknya ini berulang ya. Nah, ya berulang ya, dari setelah turun dia akan naik, setelah itu turun lagi dia akan naik, turun naik lagi gitu ya. Nah, berulangnya bagaimana? Nah, mudah. Dengan mudah melihatnya sebenarnya dari sini. Ya, kita ambil ini ya, dari 0 sampai ini pi 180 derajat. Oh, berarti periode untuk fungsi Y sama dengan tangan X adalah 180 derajat seperti itu ya. Beda halnya dengan Y sama dengan setengah tangan X ini ya. Dari 0 kita lihat ya, dia ini kan dari turun ini terus naik ini dari bawah juga terus naik ini dari bawah juga naik. Nah, dia akan berulang ya setiap 180 derajat juga ya. Diperhatikan dia akan berulang setiap 180 derajat. Oke. Untuk grafik Y sama dengan dua tangan X juga dari bawah dia akan naik, dari bawah dia akan naik, dari bawah dia akan naik, dan grafiknya akan berulang setiap 180 derajat ya. Lihat ini dari 0 sampai 180 derajat ya. Ini kan berulang lagi ya. Jadi bisa dilihat dari situ ya. Grafiknya bisa berulang setiap 180 derajat. Nah, sekarang perhatikan kalau Y sama dengan tangan X gambarnya seperti ini. Kalau Y sama dengan setengah tangan X ya. Eh ini periodenya tetap, asimtotnya tetap ya. Dan yang berbeda adalah gambar grafiknya ya, agak sedikit membesar gitu ya. Nah, tapi asimtotnya tetap. Kalau Y sama dengan dua tangan X, kalau dibandingkan dengan Y sama dengan tangan X, bisa dilihat ya gambarnya dia agak sedikit ini ya, eh, lebih kurus sedikit gitu ya. Gitu. Oke. Nah, kebalikannya dengan ini ya, kalau kita bandingkan antara Y sama dengan tangan X dengan Y sama dengan negatif tangan X. Kalau Y sama dengan tangan X itu gambarnya dari bawah, dia berbelok naik ke atas. Kalau Y sama dengan negatif tangan X itu dari atas, dia berbelok akan turun ke bawah ya. Dari atas dia berbelok turun ke bawah seperti itu. Ya. Untuk periodenya tetap ini berulang setiap 180 derajat ya. Ini dia akan berulangnya setiap 180 derajat gitu. Oke. Jadi kita sudah dapatkan di sini ada asimtot, kemudian untuk nilai maksimum dan nilai minimumnya
itu sangat besar sekali ya untuk nilai maksimumnya, nilai minimumnya atau Y minimumnya itu sangat kecil sekali. Oke. Dan amplitudenya karena nilai maksimumnya sangat besar sekali, nilai minimumnya juga sangat kecil sekali ya. Amplitudenya juga sangat besar sekali ya. Jadi untuk grafik fungsi tangan kita hanya melihat periodenya saja ya, seperti itu. Nah, sekarang kita bandingkan dari untuk Y sama dengan tangan X dengan Y sama dengan tangan setengah X ya. Yang bisa dilihat di sini adalah lihatlah asimptotnya ini berubah ya, jadi bergeser. Nah, karena apa? Karena grafik Y sama dengan tangan setengah X itu grafiknya lebih besar ya, membesar ya, jadi lebih besar. Oke. Sedangkan untuk Y sama dengan tangan 2X ya, bila dibandingkan dengan fungsi Y sama dengan tangan X, grafiknya itu lebih kecil ya, mengecil seperti itu. Ya, asimptotnya juga lebih kecil. Nah, dan ini ya kita bandingkan ada perubahan periode ternyata ya. Untuk Y sama dengan tangan X, ini periodenya kan adalah 180 derajat ya. Bisa terlihat di situ. Untuk Y sama dengan tangan setengah X itu kita lihat grafik ini berulang ya setiap 360 derajat ya, bisa dilihatnya dari sini dari 0 sampai 360 derajat ya, ini baru berulang lagi gitu ya. Untuk Y sama dengan tangan 2X periodenya adalah 90 derajat ya, bisa dilihat dari sini ya, ini grafiknya naik ya, ini naik berbelok naik. Oke, lihat ya, berulang mudah melihatnya dari sini ya. Dari 90 derajat sampai 180 derajat itu kan selisihnya kan 90 derajat. Berarti periodenya 90 derajat. Seperti itu. Oke. Nah, kita sekarang bahas ini ya untuk contoh 5A halaman 51. Oke. Diminta untuk menggambar sketsa grafik Y sama dengan tangan 2X dalam interval 0 derajat lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 210 derajat. Nanti menggambarnya skala yang diberikan adalah satu satuan sumbu Y itu sama dengan 3 kotak dan 15 derajat sumbu X itu sama dengan 2 kotak. Nah, kalau sudah menggambar grafiknya diminta untuk menentukan periode dari grafik yang sudah kita gambarkan tadi. Oke. Nah, sekarang untuk menggambar grafik kita butuh tahu titik-titik yang dilalui oleh grafik tersebut ya, titik-titik yang dilalui oleh grafik tersebut. Jadi yang pertama bisa dilihat tabel yang di atas dulu ya. Awalnya kita bisa ambil untuk X ya, X-nya adalah sudut-sudut istimewa dari 0 derajat sampai 210 derajat. Oke. Ya, berarti X-nya 0 derajat, 30 derajat, 40 derajat, 60 derajat, sampai 210 derajat. Ya, karena kita diminta untuk menggambar grafik Y sama dengan tangan 2X, berarti kita butuh tahu 2X-nya berapa. Ya, kalau X-nya 0 derajat, maka 2X-nya ya 0 derajat. Kalau X-nya 30 derajat, maka 2X-nya 60 derajat, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, sehingga kita mudah mencari, ya, karena ini juga termasuk sudut istimewa, maka Y sama dengan tangan 2X, berarti Y sama dengan tangan 0 derajat, berarti kan 0. Ya. Y sama dengan tangan 60 derajat. Tangan 60 derajat itu kan adalah akar 3 ya. Akar 3 itu ingat 1,73 seperti itu. Ya, Y sama dengan tangan 90 derajat, berarti tangan 90 derajat itu tidak dapat didefinisikan. Ya. Begitu seterusnya kita bisa cari sampai Y sama dengan tangan 420 derajat ya, itu juga 1,73 ya, seperti itu. Nah, sekarang ini jadi kalau dilihat untuk 2X-nya ya, dari 0 derajat ke 60 derajat ini masih melewati ada dua sudut istimewa yang belum dituliskan ya. 2X-nya bisa 30 derajat, bisa 45 derajat juga ya. Dari ini 120 derajat sampai 180 derajat itu juga melewati ini ya, ada dua sudut istimewa yang belum dicari. Ada 135 derajat dan 150 derajat. Jadi bisa ditambahkan juga ya agar kita mendapatkan nanti bisa menggambar grafik yang baik ya, yang mulus juga seperti itu ya. Jadi bisa diambil agar
nilai 2x-nya ini juga terdiri dari sudut-sudut istimewa seperti itu. Oke. Nah, kalau bisa dicari nanti nilai y-nya seperti ini ya. Y sama dengan tangan dari 30 derajat itu kan berarti akar 3/3. 1,73 dibagi 3 ya 0,58. Ya, Y sama dengan tangan 45 derajat itu berarti tangan 45 derajat kan 1 ya seperti itu. Nah, sehingga kalau grafiknya dijadikan tabelnya kok dijadikan 1 ya, jadinya seperti ini. Oke. Jadi sekarang kita letakkan titik-titik yang dilalui oleh grafik itu ya pada Kartesius, jadinya seperti ini. Ketika X-nya 0 derajat maka nilai Y-nya 0. Ketika X-nya 15 derajat maka nilai Y-nya 0,58 di sini. Ketika X-nya 22,5 derajat maka nilai Y-nya 1 ya. 22,5 derajat di sini Y-nya 1 ya. Benar. Ketika X-nya 30 derajat maka nilai Y-nya 1,73 di situ. Ketika X-nya 45 derajat maka Y-nya tidak dapat didefinisikan ya. Berarti ini adalah asimtotnya ya. Berarti saat menghasilkan ini ya hasilnya tidak dapat didefinisikan itu berarti jadi asimtotnya. Oke. Kemudian lihat ya di sini ketika X-nya 60 derajat maka nilai Y-nya negatif 1,73 ya, negatif 1,73 di sini. Nah, di sini sebenarnya kita bisa mencari saja dari X-nya 0 derajat sampai 45 derajat ya. Karena ini polanya lihat ya. Ini dari 0 kemudian dia naik 0,58, dia naik ke 1,73 dapat definisikan dia turun lagi. Negatif 1,73, negatif 1, negatif 0,58, ini 0, ini 0,58 naik lagi, terus ke 1 lagi, ke 1,73, ke tidak dapat didefinisikan, kemudian negatif 1,73 ya. Jadi kan seperti itu ya. Naik terus ini asimtotnya tidak dapat didefinisikan tadi. Itu kemudian dia dari sini bawah terus naik lagi ya kan, terus ini yang titik ya asimtotnya, terus dia ini dari bawah naik lagi seperti itu ya. Jadi sebenarnya menghitungnya sampai di sini ya. Saat X-nya 45 derajat, Y-nya dapat didefinisikan itu boleh atau dihitung sampai ini ya. Ketika X-nya 90 derajat, maka Y-nya 0 gitu ya. Nah, sehingga ini kan nanti akan berulang lagi ya. Lihat. Nah, ini ya ini kan berulang sama gitu ya. Ini akan berulang lagi gitu. Oke. Jadi menghitungnya tidak usah sampai full, itu bisa ya. Gitu. Atau menggambarnya dari X-nya dari 0 sampai 45 derajat digambar dulu. Kemudian digambar yang dari 45 derajat sampai ini ya 90 derajat digambar dulu yang ini. Kemudian yang ini disesuaikan ya. Ini kan sama. Oke, bentuknya kan sama. Nah, yang di sini bentuknya sama dengan yang ini ya. Yang ini bentuknya sama dengan yang ini juga. Oke, gitu ya. Dan diperhatikan karena diminta menggambar dari interval 0 derajat lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 210 derajat, maka saat 210 derajat berhenti ya kurvanya. Jadi berhenti di situ. Oke. Ini juga mulai dari 0 derajat yang sebelumnya tidak digambar. Nah, ini sudah menggambar, berarti sekarang kita cari periodenya. Periodenya kok bisa dilihat grafik ini berulang ya. Untuk Y sama dengan tangan 2X setiap 90 derajat ya. Mudahnya melihat dari sini, dari 0 sampai 90 derajat ya. Ini kan berulang. Dari 90 derajat sampai 180 derajat itu kan jaraknya kan 90 derajat juga ya. Nah, berarti itu ya. Grafiknya berulang setiap 90 derajat. Ya. Oke. Nah, kalau mau dibandingkan dengan Y sama dengan tangan X, ya jelas berbeda ya. Karena Y sama dengan tangan 2X, ini periodenya hanya 90 derajat. Untuk yang Y sama dengan tangan X, periodenya itu 180 derajat. Ya. Dan juga asimtotnya juga berbeda. Gitu ya. Gitu, ini gambarnya lebih besar, grafiknya ini gambarnya lebih kecil. Ya, lebih ramping gitu ya. Seperti itu. Selanjutnya kita bahas contoh 5B ya. Diminta untuk menggambar grafik Y sama dengan 2 tangan 2X. Nah, tadi ya ini tabelnya sudah kita cari tadi ya, 3 kolom teratas ini kan tadi kita sudah cari. Nah, sekarang kita hanya tinggal mencari untuk Y sama dengan 2 tangan 2X. Berarti
dari hasilnya Y sama dengan tangan 2X tinggal dikalikan 2 saja. Didapatkan hasilnya yang ini ya. Tidak dapat didefinisikan ya dikalikan 2 ya tetap tidak dapat didefinisikan ya seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita letakkan ya. Kita letakkan titik-titik yang dilalui grafik itu pada diagram kartesius yang kita miliki. Oke. Nah, kemudian kita gambarkan grafiknya. Ya, seperti ini. Kita gambarkan grafiknya. Oke. Nah, kalau sudah kita gambarkan grafiknya, kita bisa melihat mencari periodenya. Ya, grafik ini akan berulang setiap 90 derajat. Lihat ya. Ya, ini kan bentuknya sama ya. Berarti dari 0 sampai 90 derajat itu ya berarti jaraknya kan 90 derajat ya. Grafiknya akan berulang setiap 90 derajat seperti itu. Oke. Kita lanjut. Nah, kalau mau dibandingkan ya, grafik Y sama dengan 2 tangan 2X yang kita cari di 5B dengan grafik Y sama dengan tangan 2X yang kita cari di bagian 5A, contoh 5A. Yang berbeda di sini adalah ini ya, seperti gemuk kurusnya grafiknya gitu ya. Lihat ini lebih ramping, ini lebih gemuk. Nah, tapi lihat di sini asimptotnya tetap ya, tidak berubah. Ya, asimptotnya tidak berubah dan periodenya juga tidak berubah ya. Periodenya sama-sama 90 derajat lihat ini ya. Periodenya sama-sama 90 derajat. Yang berbeda hanya gambar grafiknya ini yang tadi lebih gemuk ya. Ini agak lebih kurus, lebih ramping seperti itu ya. Lekukannya ini dilihat. Nah, seperti itu. Ini lebih melekuk, ini agak lebih lurus gitu. Sekarang kita lanjut ke contoh 5C untuk menggambar grafik Y sama dengan 2 tangan 2X ditambahkan 1. Ya, tadi kita sudah punya ini 4 tabel yang sebelumnya, ya 4 kolom sebelumnya. Kalau ditanya Y sama dengan 2 tangan 2X ditambahkan 1 ya tinggal kita tadi punya Y sama dengan 2 tangan 2X tinggal kita tambahkan 1 saja nilainya ya. Didapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian kita bisa letakkan ya titik-titik yang dilalui kurva ini pada diagram kartesiusnya. Ketika X-nya 0 derajat maka nilai Y-nya 1. Ya, benar ya. Ketika X-nya 15 derajat maka nilai Y-nya 2,16 ya kira-kira di sini. Ketika X-nya 22,5 derajat ini ya. X-nya 22,5 derajat maka nilai Y-nya 3 yang benar ya. Ketika X-nya 30 derajat maka nilai Y-nya 4,46 juga di sini ya digambar. Kemudian ketika X-nya 45 derajat, dia tidak dapat didefinisikan, berarti ini adalah jadi asimptot ya. Digambar dengan garis putus-putus ya. Itu. Jadi tolong asimptotnya juga digambar ya. Seperti itu. Terus dilanjutkan, ini grafiknya ini dari bawah, terus berbelok naik, ini dari bawah berbelok naik. Seperti itu. Nah, ditanya periodenya, kok di sini bisa terlihat periodenya adalah ya yang mudah terlihatnya dari sini misalnya. Ya, dari 75 derajat sampai 165 derajat ini jaraknya kan 90 derajat juga ya. Berarti grafik ini berulang setiap 90 derajat seperti itu. Nah, sekarang kalau mau dibandingkan adalah seperti ini ya. Grafik Y sama dengan 2 tangan 2X ditambahkan 1 itu adalah grafik Y sama dengan 2 tangan 2X ya. Grafik dasarnya ini Y sama dengan 2 tangan 2X yang ditambah 1. Artinya grafik ini digeser ke atas sejauh 1 satuan. Ya, karena kan ditambah 1. Ya, digeser ke atas sejauh 1 satuan. Lihat, ya awalnya ini tadinya 0, setelah digeser ke atas dia jadinya ke 1. Ya, nah gambarnya digeser ke atas. Ini ya, ketika X-nya 90 derajat, ya nilai Y-nya 0. Ketika digeser ke atas, jadinya ketika X-nya 90 derajat, maka nilai Y-nya juga 1. Ya. Jadi lihat ya, grafiknya digeser ke atas sejauh 1 satuan. Dan tapi tolong diperhatikan setelah menggeser grafiknya, ya kalau kita mau menggeser grafik, tetap lihat ini ya, interval yang diminta dari soalnya. Hanya diminta sampai 210 derajat, berarti tetap digambarnya hanya sampai 210 derajat. Seperti itu. Ya. Nah, kita lanjutkan sekarang yang contoh 5D ya. Di
Di contoh 5D ini diminta untuk gambar sketsa grafik Y sama dengan tangan 2X tambahkan 60 derajat. Tadi kita sudah punya tabelnya yang sudah kita isi. Ini ada X, ada 2X, ada Y sama dengan tangan 2X. Berarti kalau ditanya Y sama dengan tangan 2X tambahkan 60 derajat, ya tinggal cara menghitungnya ya ini ya. Ketika 2X-nya 0 derajat, maka tangan 2X tambahkan 60 derajat, berarti 0 derajat tambahkan 60 derajat kan tangan 60 derajat, berarti kan 1,73 gitu ya. Berarti ketika X-nya 30 derajat, maka nilai tangannya adalah 30 derajat tambahkan 60 derajat berarti 90 derajat, berarti tangan 90 derajat tidak dapat didefinisikan. Nah ya, jadi seperti itu. Nah ini lebih mudah sebenarnya. Terus ini ya, tangan 45 derajat ditambahkan 60 derajat ini berarti tangan 105 derajat ya. Karena kita tidak bisa mencari nilai tangan dari 105 derajat, ya kita bisa menghitung menggunakan alat bantu ya, kalkulator boleh seperti itu. Ya, dihitung sampai boleh sampai sini ya. Ketika X-nya 90 derajat ya, maka Y-nya 1,73. Nah, ini nanti di sini nilainya sama ya. Jadi tidak usah dihitung semuanya. Jadi ini sama dengan ini sama dengan ini sama dengan ini nilainya ya. Ini berulang lagi, ini sama ya. Ini sama ya. Berulang ya. Asalkan dipastikan X-nya ini range-nya juga sama ya. Jaraknya ini juga tetap sama ya jaraknya. Jadi supaya temukan polanya gitu. Jadi tidak perlu dihitung semuanya, bisa. Nah sekarang ketika ini ya X-nya 0 derajat, maka nilai Y-nya adalah 1,73. Ketika X-nya 15 derajat, maka tidak dapat didefinisikan, berarti asimptotnya adalah 15 derajat ya. Berarti ketika X-nya 15 derajat itu berarti asimptotnya. Begitu seterusnya kita letakkan ya pada diagram kartesius, terus kita gambar. Nah, dari sini kita bisa lihat periodenya adalah 90 derajat. Ya, dapatnya dari mana? Ya, mudahnya seperti ini ya. Ini grafiknya dari bawah naik ke atas, dari bawah naik ke atas. Dia akan berulang ya. Misalnya di sini dilihat dari 60 derajat sampai 150 derajat. Ini kan jaraknya 90 derajat. Berarti grafik ini akan berulang setiap 90 derajat seperti itu. Nah, sekarang diperhatikan Y sama dengan tangan 2X tambahkan 60 derajat itu kan sama dengan tangan ya, sama dengan Y sama dengan tangan 2 dikalikan X ditambahkan 30 derajat. Nah, artinya apa? Sebenarnya grafik Y sama dengan tangan 2X tambahkan 60 derajat atau Y sama dengan 2 dikalikan X tambahkan 30 derajat adalah grafik Y sama dengan tangan 2X ya, yang digeser ke kiri. Ya, yang digeser ke kiri ya, karena ini tandanya ditambahkan ya. Yang digeser ke kiri sejauh berapa? 30 derajat. Nah, lihat. Ini kalau kita punya yang tadi kita cari, Y sama dengan tangan 2X ya. Dia digeser ke kiri sejauh 30 derajat. Berarti 150 derajat ya, digeser. Nah, ya sejauh 30 derajat. Nah, lihat. Oh ya, ini digeser, nah jadinya di sini ya kan. Nah ini berarti asimptotnya ini ya juga ikut bergeser ya, asimptotnya jelas ikut bergeser seperti itu, bisa diperhatikan ya. Dari ini tadi 135 ya, dia bergeser berarti menjadi 105. Tadi awalnya 45 derajat, dia bergeser 30 derajat, jadi asimptotnya ketika X-nya 15 derajat gitu ya. Ini kurvanya lihat, ini bergeser jauh 30 derajat, nah ya bergeser. Otomatis ini juga akan bergeser 30 derajat sehingga gambarnya tinggal jadi seperti ini. Ya, bergeser 30 derajat berarti kan gambarnya tinggal seperti itu. Oke. Karena kan kita diminta juga menggambar dalam interval ini ya, diperhatikan intervalnya. Seperti itu. Kita lanjut sekarang yang 5E ya, diminta untuk menggambar grafik Y sama dengan 2 tangan 2X tambahkan 60 derajat. Ya. Tadi kita punya Y sama dengan 2 tangan ini ya, Y sama dengan tangan 2X tambahkan 60 derajat. Berarti kalau Y sama dengan 2 tangan 2X tambahkan 60 derajat itu berarti kalikan saja 2 ya. Jadi 2 kalikan yang tadi hasilnya dari tangan
Ini ya, tangan 2X tambahkan 60 derajat ini. Berarti 1,73 kalikan 2, tidak dapat definisi, tetap ini negatif 3,73 kalikan 2, begitu seterusnya. Gitu ya. Nah, sehingga kita di sini miliki ketika X-nya 0 derajat, maka nilai Y-nya 3,46 digambar. Ketika X-nya 15 derajat, maka dapat definisikan ya, gambarnya jadinya hanya seret gini ya. Ini tetap naik ya. Ini tetap naik gambarnya. Oke. Kemudian ketika X-nya 22,5 derajat, ya berarti nilai Y-nya negatif 7,46 ya, sangat kecil di bawah sana gitu ya. Melewati batas diagram kartesius yang saya siapkan gitu ya. Begitu seterusnya. Nah, digambar ya, dari bawah berbelok naik ke atas, dari bawah berbelok naik ke atas. Jangan lupa digambar asimptotnya juga. Oke. Nah, sekarang dilihat dari sini periodenya, grafik ini akan berulang ya setiap 90 derajat ya. Bisa dilihat dari sini, ini mudahnya melihatnya dari sini ya. Ini 60 derajat, dia berulang lagi saat 150 derajat ya. Jarak dari 60 derajat sampai ke 150 derajat ini kan adalah 90 derajat ya. Berarti periodenya 90 derajat. Nah, sekarang seperti tadi, grafik Y sama dengan 2 tangan 2X tambahkan 60 derajat. Itu kan sama dengan 2 tangan 2 dikalikan X tambahkan 30 derajat. Artinya, grafik Y sama dengan 2 tangan 2X tambahkan 60 derajat itu adalah grafik Y sama dengan 2 tangan 2X yang digeser ke kiri ya sejauh 30 derajat ya. Grafik Y sama dengan 2 tangan 2X yang digeser ke kiri sejauh 30 derajat. Diperhatikan, ini kalau digeser ke kiri sejauh 30 derajat, perhatikan di sini ya. Yang awalnya di sini 180 derajat nilai Y-nya 0, jadi X-nya 150 derajat Y-nya 0 ya. Seperti itu bisa terlihat ya. Ini kan digeser 30 derajat ke kiri. Digeser 30 derajat ke kiri, digeser 30 derajat ke kiri jadinya yang ini, digeser 30 derajat ke kiri jadinya yang ini saja gitu ya, hanya seperti itu. Jadi sampai sini ya, mengerti? Kita lanjutkan. Yang 5F ini ya, gambarlah sketsa grafik Y sama dengan 2 tangan 2X tambahkan 60 derajat ditambahkan 1. Berarti mencari Y-nya ya, nilai Y saat X-nya 0 derajat, nilai Y-nya berapa? Ya, berarti kan kita punya Y sama dengan 2 tangan 2X tambahkan 60 derajat, ya berarti tinggal ditambahkan 1 saja. 3,46 tambahkan 1, 4,46. Negatif 7,46 tambahkan 1, negatif 6,46. Begitu seterusnya. Ya. Nah, di sini ya, ketika X-nya 0 derajat, maka nilai Y-nya 4,46 ya di sini. Ketika X-nya 15 derajat tidak dapat didefinisikan ya, itu asimptotnya. Begitu seterusnya ya. Ketika X-nya 22,5 derajat, maka nilainya negatif 6,46, berarti di bawah sini. Ketika X-nya 30 derajat, maka nilai Y-nya negatif 2,46 ya, di bawah sini ya. Digambar. Nah, dari setelah digambar, kita bisa cari periodenya, bisa dilihat grafik ini berulang, yang masih tetap sama, ketika nah ya 90 derajat ya. Grafik ini akan berulang ya setiap 90 derajat ya. Kalau mau dilihat dari sini 45 derajat, dia akan berulang lagi saat 135 derajat ya grafiknya gitu. Berarti kan selisihnya 90 derajat juga ya. Nah, sebenarnya grafik Y sama dengan 2 tangan 2X tambahkan 60 derajat ditambahkan 1 ini didapatkan dari grafik Y sama dengan 2 tangan 2X tambahkan 60 derajat yang ditambahkan 1. Artinya apa? Digeser ke atas sejauh 1 satuan. Untuk lebih mudahnya lihat yang ini saja ya, bagian yang kecil ini gitu ya. Mudah terlihat. Nah, di sini ini digeser ke atas ya, grafik ini digeser ke atas sejauh 1 satuan, jadinya seperti ini. Atau yang ini grafiknya digeser ke atas sejauh 1 satuan ya, awalnya ini misalnya ketika X-nya 60 derajat, Y-nya kan 0. Ketika digeser ke atas 1 satuan, berarti gambarnya akan seperti ini ya. Dia grafiknya bergeser ke atas. Jadinya ketika X-nya 60 derajat, Y-nya jadi nilainya kan 1. Nah, seperti itu ya. Digeser ke atas sejauh 1 satuan gitu. Atau sebenarnya grafik ini ya, Y sama dengan 2 tangan 2X tambahkan 60 derajat ditambahkan 1 ini adalah grafik
Y sama dengan 2 tangan 2X yang digeser ke kiri sejauh 30 derajat. Digeser dulu ke kiri sejauh 30 derajat. Kemudian digeser ke atas sejauh 1 satuan. Ya. Jadi dari grafik Y sama dengan 2 tangan 2X. Digeser ke kiri sejauh 30 derajat. Kemudian digeser ke atas sejauh 1 satuan. Gitu. Oke. Nah, kita lanjutkan sekarang ini ke contoh 6A, halaman 52. Diminta untuk menggambar sketsa grafik Y sama dengan tangan setengah X. Ya, intervalnya 0 derajat lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 360 derajat. Ya. Jadi interval yang di modulnya itu diubah ya menjadi seperti ini. Oke. Dengan skalanya, ini masih tetap sama ya seperti yang di modul. Oke. Sekarang kita untuk menggambar grafik, kita membutuhkan titik-titik yang dilalui oleh grafik. Gitu ya. Jadi kita bisa pilih X-nya untuk sudut-sudut istimewa ya dari 0 derajat sampai 360 derajat ya bisa dituliskan dulu. Kemudian karena diminta tangan Y sama dengan tangan setengah X berarti kita butuh cari setengah X-nya berapa gitu ya. Berarti di sini ketika X-nya 0 derajat setengah X-nya 0 derajat, ketika X-nya 30 derajat, setengah X-nya 15 derajat. Nah, 15 derajat seperti 22,5 derajat ini kan bukan sudut istimewa ya. Jadi tidak dipakai, tidak apa-apa. Nah, sehingga untuk setengah X yang bukan sudut-sudut istimewa, akhirnya saya tidak pakai. Nah, akhirnya kita pakai tabel yang bawah ini. Ya, boleh, yaitu bisa. Oke. Nah, sekarang berarti dicari. Ketika X-nya 0 derajat, maka Y-nya tangan dari 0 derajat, ya jawabannya 0. Ketika X-nya 60 derajat, maka setengah X-nya kan 30 derajat. Tangan dari 30 derajat itu kan akar 3/3. Ya. Nah, akar 3 itu 1,73 kalau dibagi 3 ya 0,58 seperti itu ya. Ketika X-nya 120 derajat ya ketika X-nya 90 derajat dulu, maka X-nya 45 derajat. Berarti tangan 45 derajat kan 1 bisa dihitung seterusnya gitu ya. Nah, sekarang ini ya. Kita pakai ya. Ini ketika X-nya 0 derajat maka nilai Y-nya 0. Oh, berarti di sini. Ketika X-nya 60 derajat maka nilai Y-nya 0,58 ya. Ketika X-nya 60 derajat 0,58 kira-kira di situ. Ketika X-nya 90 derajat maka nilai Y-nya adalah 1 ya di sini. Ketika X-nya 120 derajat maka nilainya 1,73 ya di sini gitu. Ketika X-nya 180 derajat maka nilai Y-nya tidak dapat didefinisikan. Nah, berarti ketika X-nya 180 derajat ini adalah asimptotnya ya. Ini asimptotnya. Oke, garis digambar ya dengan garis putus-putus. Oke. Begitu ketika X-nya 240 derajat maka nilainya negatif 1,73. Ketika X-nya 270 derajat nilainya negatif 1 ya. Ketika X-nya 300 derajat nilainya adalah negatif 0,58. Ketika X-nya 360 derajat maka nilai Y-nya 0. Nah, dan diminta kan hanya menggambar dari interval 0 derajat sampai 360 derajat ya. Berarti ini 0 derajat naik. Yang sebelumnya tidak usah digambar ya, tidak apa-apa. Terus yang ini sampai 360 derajat. Ya berarti dari bawah ini sampai di sini saja ya. Kalau dilanjutkan sebenarnya ini kan berbelok naik ke atas ya. Kalau ini kan sebelumnya kan dia akan berbelok turun ya kan. Gitu. Tapi karena diminta menggambar dalam interval, gambarnya menjadi seperti ini. Nah, dari sini ketika ditanya periodenya berapa ya, periode dari grafik Y sama dengan tangan setengah X ya bisa dilihat sederhananya dari sini. Dari 0 sampai 360 derajat ya kalau ini grafiknya berlanjut gitu ya. Maka grafiknya akan berulang setiap 360 derajat sehingga periodenya 360 derajat ya. Ini kan dia akan berulang setiap 360 derajat seperti itu. Nah, kalau diperhatikan grafik Y sama dengan tangan setengah X dan Y sama dengan tangan X ya berbeda. Yang berbeda yang pertama adalah asimptotnya jelas, kemudian periodenya berbeda ya. Periode untuk tangan Y sama dengan tangan setengah X itu lebih besar ya, 360 derajat. Kalau Y sama dengan tangan X itu 180 derajat ya, periodenya lebih kecil seperti itu. Otomatis gambarnya, grafiknya juga berbeda ya. Di sini ini lebih ramping, ini lebih besar gitu ya terlihatnya. Seperti itu.
Sekarang kita lanjut ke contoh yang 6B ya. Gambarlah sketsa grafik Y sama dengan 2 tangan negatif setengah X ya, dalam intervalnya tetap sama ya, seperti contoh 6A. Nah, yang harus diingat adalah konsepnya ini. Kita sudah bahas di materi trigonometri ya. Y sama dengan tangan negatif X itu kan sama dengan negatif tangan X. Berarti kalau Y sama dengan 2 tangan negatif setengah X itu sama dengan negatif 2 tangan setengah X. Seperti itu. Nah, sekarang kita mau mencari nilai Y sama dengan negatif 2 tangan setengah X. Ya, ketika X-nya 0 derajat, maka nilai Y-nya berapa? Jadi kan kita punya Y sama dengan tangan setengah X. Kan sudah kita cari ya. Berarti tinggal hasilnya ini dikalikan negatif 2. 0 kalikan negatif 2 hasilnya 0. 0,58 dikalikan negatif 2 ya negatif 1,16. 1 kalikan negatif 2 ya negatif 2. 1,73 kalikan negatif 2 hasilnya adalah negatif 3,46. Begitu seterusnya. Nah, saat ini ya 0 kalikan negatif 2 juga 0. Seperti itu. Nah, sehingga kita miliki ketika X-nya 0 derajat, maka nilai Y-nya 0. Nah, ketika X-nya 60 derajat, maka nilai Y negatif 1,16 di sini. Ketika X-nya 90 derajat, maka nilai Y-nya negatif 2. Ketika X-nya 120 derajat, nilai Y-nya negatif 3,46. Ya, seperti itu. Ketika X-nya 180 derajat, Y-nya tidak dapat didefinisikan, berarti ini adalah asimptotnya. Begitu seterusnya ya, sampai ketika X-nya 360 derajat, maka nilai Y-nya 0 ya. Digambar ini turun ya, atau ini turun juga ya. Lihat. Oke, gambarnya seperti itu. Nah, dari sini yang bisa kita cari ya adalah periodenya. Ya, periodenya ya, grafik ini ya, ini dia kan turun ke bawah gini ya. Dia akan berulang setiap berapa? Dari 0 sampai 360 derajat ini ya. Dia akan berulang berarti setiap 360 derajat ya. Jadi dia akan berulang setiap 360 derajat. Ya, periodenya 360 derajat. Oke, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Ya, sekarang saatnya untuk berlatih, mengerjakan latihan-latihan soal supaya bisa makin memahami materi yang telah diajarkan. Tetap bersemangat